Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masirah dari Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam hal ini, saya akan memenuhi tugas dari Bapak Tutor Tejo Jatmiko MPD dalam mata kuliah Keterampilan Musik dan Tari dengan kode PAUD 4402. Di sini saya akan merangkum tugas tentang elemen-elemen dasar tari, fungsi tari anak usia dini, gerak tari dan kreativitas serta kecerdasan anak usia dini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gerak dasar tari pada anak usia dini. Keterampilan gerak dasar tari merupakan proses belajar anak agar bisa konsentrasi, aktif, ekspresif, dan kreatif melalui gerakan-gerakan secara simbolik. Tari pada anak usia dini disesuaikan dengan kemampuan geraknya yang dapat dilakukan sesuai dengan fase perkembangan kinestetiknya atau psikomotornya. Tari sebagai bentuk seni merupakan aktivitas khusus yang bukan hanya sekedar ungkapan gerak yang emosional atau mengungkapkan perasaan dalam wujud tanpa arah dan tujuan. Akan tetapi merupakan stimulus yang mempengaruhi organ syaraf kinestetik manusia sebagai sebuah perwujudan pola-pola yang bersifat konstruktif. Gerak tari dapat membantu meningkatkan kecerdasan kinestetik bagi anak usia dini, yang dimana gerak tari dapat memberikan penguatan konsentrasi, keluasan, serta keindahan gerak. Tidak hanya dalam penguasaan kinestetiknya saja atau psikomotornya, melainkan dapat memberikan dan peluang keterampilan tari yang diperoleh. Gerak dasar tari dapat didefinisikan sebagai gerakan yang bersifat jasmaniah, yang terdiri dari adanya ide, gerak, dan irama sehingga menghasilkan makna. Tari adalah jenis kesenian yang terkait langsung dengan gerakan tubuh manusia. Tubuh adalah alatnya dan gerak tubuh sebagai medianya. Gerak tubuh yang dapat dijadikan media dalam tari yaitu dimulai dari gerakan kepala sampai ujung kaki, mulai gerakan yang halus atau gerakan yang kasar. Unsur-unsur dasar tari terdiri dari 1, yaitu gerak. Gerak merupakan media utama dalam menari, sehingga gerak merupakan aspek pengungkapan jiwa seseorang. Gerak bisa dikenali lebih mendalam dan dapat dikembangkan. Ada 5 macam gerak dasar yang terdiri dari koordinasi tubuh, kelincahan, kekuatan, keseimbangan, serta koordinasi mata dengan tangan dan kaki. Ada 2 jenis gerak dalam tari, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Yang dimana gerak murni adalah gerak yang tidak mempunyai makna tertentu, seperti godek dan ukel. Sedangkan gerak maknawi merupakan gerak yang mempunyai makna tertentu seperti sembah dan nyawang. Yang kedua yaitu tenaga. Secara umum, tenaga sangat dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan aktivitasnya. Dengan tenaga, kita bisa membedakan mana gerak yang harus dilakukan dengan kuat, sedang, maupun lembut. Penggunaan tenaga disesuaikan dengan kebutuhan geraknya. Penggunaan tenaga dalam tari meliputi 3 aspek. 1. Intensitas, yaitu banyak atau sedikit penggunaan tenaga yang dilakukan oleh si penari. Yang kedua, aksen, yaitu perubahan gerak dengan penggunaan secara kontras. Yang ketiga, kualitas, yaitu efek gerak yang diakibatkan oleh cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Unsur-unsur tari yang selanjutnya yaitu ruang. Pengertian ruang dalam tari adalah tempat yang digunakan dalam kebutuhan gerak.
Pengertian ruang secara umum dapat diartikan ke dalam dua hal, yakni satu, ruang sebagai tempat pentas, yaitu tempat penari untuk melakukan gerakan sebagai wujud ruang secara visual. Yang kedua yaitu ruang gerak, yakni ruang yang diciptakan oleh penari untuk melakukan gerakan, misalnya gerakan yang kecil tidak memerlukan tempat yang luas, sedangkan gerak yang luas memerlukan tempat yang luas. Yang terakhir unsur dasar tari, yakni waktu. Unsur waktu merupakan elemen yang sangat dibutuhkan karena berhubungan dengan penggunaan unsur lainnya seperti gerak, tenaga, dan ruang. Penggunaan waktu dalam tari berkaitan dengan penyelesaian sebuah gerakan. Selanjutnya saya akan bahas tentang fungsi tari bagi anak usia dini. Ada 4 fungsi pendidikan tari pada anak usia dini menurut Purnomo. Yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi intelektual. Hal ini disebabkan pada saat menari, anak harus mampu secara kognitif, yaitu untuk memahami, mengerti, mensintesa, bahkan mengevaluasi gerak yang dilakukan. Sedangkan dari ranah afektif, anak dituntut untuk mampu bersikap positif, menerima estetika tari. Yang kedua yaitu wahana sosialisasi. Tari dalam dimensi pendidikan juga merupakan wahana sosialisasi bagi anak, terutama sewaktu menari dalam bentuk kelompok. Setiap anak dituntut untuk mampu bekerja sama. Hal ini diperlukan untuk memberi kekompakan gerak sewaktu menari. Yang ketiga, wahana cinta lingkungan. Selain mengembangkan kompetensi intelektual dan kompetensi bersosialisasi, tari pendidikan juga mampu mengembangkan cinta lingkungan pada anak. Ini dapat dilakukan dengan cara memberi pengertian tentang makna tari yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, anak tidak hanya hafal dalam menari, melainkan dapat menanamkan sejak dini untuk mencintai lingkungan di sekitarnya. Yang keempat yaitu pengembangan kreativitas. Pengembangan kreativitas ini dapat dilakukan dengan melakukan eksplorasi gerak yang dilakukan oleh anak. Melalui eksplorasi, anak-anak dapat mencoba dan menemukan berbagai ragam gerak yang dikehendaki. Kemampuan yang sangat mendasar dari fisik anak usia dini dapat dilihat dari kemampuan dalam melakukan gerakan keseimbangan, lokomotor, kecepatan, adanya perubahan ekspresi, teknik, bisa mengendalikan tubuh, dan melakukan gerak energik melalui koordinasi dengan anggota tubuh lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.